Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Hamdan Mubarok. Alhamdulillah saya tercatat sebagai mahasiswa UKM PPG IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 320914001733. Insya Allah dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode atau model pembelajaran DBL atau diferensiasi based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Barangkali sebelum kita buka pembelajaran ada sampah dan sebagainya, mohon dilihat, diperhatikan dan dibuang ke tempat sampah ya. Silakan dilihat terlebih dahulu. Yang kursinya masih belum lurus, mohon untuk diluruskan. Sebelum kita mengucap kepada acara atau intinya daripada pembelajaran ini, tadi ada yang kelewat sedikit ya, yaitu belum berdoa. Ya, silakan untuk KS-nya dipimpin berdoanya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Dalam hati, mulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pertemuan yang ketiga dari meyakini iman terhadap hari akhir. Subpokok materinya adalah hikmah dan manfaat serta fungsi daripada meyakini iman terhadap hari akhir. Tapi sebelum itu akan Bapak absen terlebih dahulu. Aisyah, Amida, Rahayu, Susiana. Nah, satu orang yang tidak hadir siapa ya? Kenapa? Berarti oke, 99%. Nanti alhamdulillah dalam keadaan semuanya sehat. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kayaknya agak lemes nih. Kita ada permainan sedikit ya. Permainannya adalah kalau Bapak nunjuk ini dua baris pertama, dua baris kedua, tiga baris ketiga, ya. 1, 2, 3. Bisa dipahami? Nanti kalau Bapak nunjuk ini, kamu harus berbunyi dem. Siap? Apa bunyinya? Dua baris ini dem. Oke? Nah, kalau Bapak nunjuk yang ini, bunyinya ces. Fokus konsentrasi. Bunyinya ces. Awas, ingat ya. Dua baris ini bunyinya ces. Kalau Bapak nunjuk yang ini, baris yang tiga baris terakhir, bunyinya adalah dung dung. Apa? Dung dung. Coba. Oke, kita akan tes terlebih dahulu. Apa? Yang smart. Dum. Ya, 1, 2, 3. Aja dem. Dem. Ya. Coba 1, 2, 3. Ini ces. Ces. Aja tidak boleh emosi. Kita fokus ya. Kita fokus. Oke, kita fokus. Ini bunyinya tadi apa? Dung dung. Dung dung. Yang kompak dong. Oke, yang kompak. 1, 2, 3. Dung dung.
terlalu serius, jangan terlalu santai juga, serius tapi santai ya. Bisa ya, bisa ya. Oke, berdiri semuanya. Baik, fokus ke tangan Bapak. Siap? Tolong suaranya dikeluarkan, suara emasnya. Kita pelajari hari ini. Coba Bapak ingin tahu dulu, ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Masih? Ya, tentang apa? Minggu kemarin? Tentang apa? Tanda? Ya, tentang apa? Tanda hari. Bapak itu punya kartu ya di sini. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Pada punya kartu dulu. Barangkali sudah lupa ya. Maka Bapak ingatkan dengan cara ini kartu dulu. Coba berdiri istri. Kartu nomor berapa? Nomor 1. Coba dibacakan, Pak. Dajjal akan berkelana ke seluruh dunia, sehingga tidak ada satupun tempat yang akan luput dari pandangannya, kecuali 2 tempat. Coba sebutkan 2 tempat yang dimaksud. Apa? Mekah dan Madinah. Betul? Kecuali Mekah dan Madinah tidak akan dikuasai oleh Dajjal. Berikan tepuk tangan untuk Sri. Yang selanjutnya, coba Indra, mana Indra? Coba Indra, nomor berapa Indra? Ini kartunya nomor berapa? Nomor 4. Coba disebutkan. Coba amati lingkungan sekitar kita. Dalam pemberitaan dan medsos, sebutkan 3 contoh tanda-tanda kiamat segera. Ya. Contohnya yang satu berupa bencana alam. Bencana alam, oke baik. Bencana alam Pak? Tsunami, Kemudian terus gempa bumi, terus banjir. oke banjir. Beri tepuk tangan yang begitu. Baik, terima kasih. Coba yang lain barangkali masih ada. Siapa? Yang dari sini nih dulu nih. Mbak, di sini nomor berapa? Nomor 2. Coba disebutkan. Apa pertanyaannya? Gempa yang terjadi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Apakah hikmah yang bisa diambil dari gempa yang terjadi? Sebutkan 5. Iya, coba. Yang pertama, mampu membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, serta meyakini bahwa kehidupan di dunia tidak selamanya. serta meyakini bahwa kehidupan di dunia itu tidak selamanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Amerika. Amerika. Baik, itu ternyata Anda terima kasih masih ingat dengan materi yang Bapak ajarkan di minggu kemarin. Kita akan menuju ke materi minggu sekarang, tapi sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan memperlihatkan dulu tujuan daripada pembelajaran di minggu ini. Sebetulnya tujuannya apa? Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah ketika siswa atau peserta didik Anda sekalian sudah belajar tentang nanti ya, tentang hikmah gitu ya. Itu diharapkan Anda bisa mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir dengan baik. Mengidentifikasi itu menganalisis dan sebagainya. Makanya kemudian nanti juga ada diskusi ya.
ada ini kebetulan menggunakan model pembelajaran diferensiasi based learning. Bisa dipahami ya seperti itu kan? Ya. Oke, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hikmah dan manfaat beriman terhadap hari akhir dengan baik. Menganalisis, mengidentifikasi itu sebetulnya di dalamnya adalah menganalisis, menjelaskan dan sebagainya. Itu sudah sangat lengkap. Oleh sebab itu, ambil. Sesuai enggak? Coba kelompok satu mana? Coba apa? Tentang diskusi. Tentang diskusi, mendiskusikan tentang manfaat, hikmah, dan fungsi tentang beriman kepada hari akhir. Oke, yang kedua apa? Tentang kaligrafi ayat-ayat ya seputar iman kepada hari akhir. Yang ketiga, PPT. membuat PPT atau PowerPoint ya. Berarti nanti ada silakan. Yang keempat, membuat clipping ya. Tahu clipping? Clipping itu ya dari koran atau dari internet dan semuanya kemudian ditulis, dijadiin satu buku. Dan nanti Anda silakan rekrut teman-teman Anda sendiri 7 atau 8 orang, dan kemudian nanti kalau kata Bapak melingkar diskusi baru diskusi. Sebelum itu dilakukan. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang satu tadi diskusi, yang kedua kaligrafi, yang ketiga pembuatan PowerPoint, yang keempat baik, kita akan langsung pada pembelajaran. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang apa tujuan daripada pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya adalah Bapak akan menjelaskan kepada Anda tentang jenis-jenis pekerjaan yang hari ini dalam proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran DBL ini ada 4 yang kemudian harus Anda pilih sesuai dengan minat belajar Anda nanti per kelompok. Kita akan bagi yang ada di sini ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama ada yang kemudian tentang diskusi ya. Kelompok pertama itu akan berdiskusi. Kelompok kedua akan membuat kaligrafi dari ayat-ayat tentang iman kepada hari akhir. Kelompok tiga akan membuat tentang PowerPoint dari hikmah atau fungsi daripada hari akhir. Dan kelompok 4 akan membuat satu clipping atau membuat clipping dari materi yang kemudian tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu tentang manfaat, hikmah, dan fungsi terhadap hari akhir. Oke, tadi kelompoknya sudah dibagi ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini belakang, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Tadi juga sudah mengambil undiannya sesuai dengan minat dan bakat Anda masing-masing. Yang ini yaitu membahas tentang diskusi, yang ini membahas tentang kaligrafi, yang ini membuat PowerPoint, ini membuat kaligrafi, ini membuat PowerPoint. Kemudian yang keempat membuat clipping. Jadi ada 4 ini. Oke, sekarang silakan Anda berkumpul masing-masing kelompok. Tidak ribut ya, kalau tidak pakai di ribut. Silakan untuk berkumpul. Sudah Bapak kelompokkan masing-masing sesuai dengan minat pembelajaran pada siang hari ini.
Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar buatan clipping, PPT. PPT ada ini ya? Ada pakai HP atau pakai laptop yang ini? Mau pakai laptop? PPT ada nggak? Nggak ada. Pakai punya bapak, laptopnya boleh, silakan. Minta bantuannya. Oke, instruksinya adalah silakan belajar dengan minatnya masing-masing. Kalau Anda tentang kaligrafi, baik merumuskan ayat apa, surat apa, ya. Kemudian bagaimana kaligrafinya serta sudah ada bahannya, sudah ada bahannya? Sudah ini udah belum? Bahannya sudah ada? Sudah ada ya? Bahannya sudah ada. Kalau bahannya sudah ada, mulai dikerjakan, ya, mulai dikerjakan. Yang clippingnya kalau dikerjakan, ada tulisannya dan sebagainya, ada keterangannya. Kalau ada peristiwanya di mana. Kemudian yang PPT juga mulai untuk membuat slide-slide-nya, ya. Kemudian yang kaligrafi juga barangkali belum sudah menemukan ayatnya, kemudian barangkali ada arti sebagainya, silahkan ditulis. Yang diskusi juga kalau sudah ada materinya barangkali ditulis dan sebagainya, dipersiapkan. Ini barangkali ada pertanyaan ini, jawabannya ini, silakan. Ya, oke, Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk pengerjaan. Kalau tadi Anda pelajari dulu dari internet, dari buku, dari jurnal dan sebagainya. Sekarang silakan dikerjakan. Kalau yang diskusi materinya sudah ada. Ini materinya, ini barangkali ada pertanyaan. Kalau yang kaligrafinya sudah ada, ya. Kaligrafinya sudah ada, maksudnya ayatnya sudah ada. Kita membuat kaligrafinya, kemudian barangkali ada ayat. Kalau yang PPT desainnya sudah ada, apa yang akan dimasukkan. Misalkan di PPT pertama tentang identitas kelompok, ya. Kelasnya adalah TAV, ya, kelasnya TAV kelas. Kemudian yang untuk clipping juga bahannya dari internet sudah ada. Silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Berdasarkan minat dan bakat kelompok Anda masing-masing yang Anda inginkan dan sudah Bapak bagikan. Proyek apa aja yang kemudian kamu buat. Tiba saatnya kita akan ada pengajian dan kalau atau presentasi, bukan presentasi ya. Kalau presentasi ini akan nanti
diseminarkan dalam Gebiar Pentas PAI SMK PUI Gresik 2023 ya. Nanti kita akan tindak lanjut daripada ini semua, akan kita bawa kepada bazar atau mungkin seminar atau apalah dalam interaktif tentang Gebiar Pentas PAI SMK PUI Gresik ya. Jadi kalau di sini hanya pengajian saja, silakan nanti setiap kelompok dengan minatnya masing-masing dan perannya semuanya bagian peran ya. Yang diskusi, atau yang diskusi gimana? Sudah siap? Oke, kalau siap silakan ke depan ya. Kita beri aplaus dulu yang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu hikmah dan manfaat serta fungsi terhadap hari akhir. Manfaat beriman kepada hari akhir. 1. Setiap muslim akan semakin menyadari bahwa kehidupan di dunia tidaklah selamanya. 2. Mengingatkan kepada tiap muslim bahwa dunia hanyalah sebentar dan bahwasanya hari kiamat dan kisah mereka seolah dekat. 3. Mengingatkan seorang muslim bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. 4. Mengingatkan seorang muslim bahwa kehinaan dan kerugian yang sebenarnya adalah apabila seorang hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Tidak meniru pola hidup orang yang tidak beriman. 2. Selalu beramal soleh dan meningkatkan takwa. 3. Terus berperilaku baik dan benar. 4. Bersedia berjihad di jalan Allah. 5. Tidak bakhil atau kikir dalam berinfak. 6. Selalu bersabar. Fungsi beriman kepada hari akhir. Pertama, menambah keimanan. Kedua, selalu berhati-hati. Ketiga, lebih ketat menjaga ibadah. Keempat, semakin rajin beramal. Kelima, tidak takut mati. Ada yang ditanyakan? bagaimana menerapkan hikmah kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat mempercayai hari akhir dalam kehidupan seseorang? Ya, manfaat. 3. Ada pertanyaan? Apa hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya kiamat kecil dalam kehidupan sehari-hari? Ya, hikmah kiamat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dijawab. Ada 3 pertanyaan ya. Jawabannya yang pertama, kita akan senantiasa beramal soleh, menjalani sholat 5 waktu, memperbanyak sholawat, zikir, dan sebagainya. Jawabannya kedua, mampu hidup menjadi teratur, serta manusia akan selalu berusaha berperilaku baik dan menjauhi perbuatan dosa. Jawabannya ketiga, mampu membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah, serta meyakini bahwa kehidupan dunia tidak selamanya. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan, barangkali ada pertanyaan lagi untuk kelompok diskusi. Ada tidak? Ada. Sekian dari kelompok kami. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu membuat kaligrafi. Kelompok kami mengambil Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang akan dibacakan oleh saudari Nanda dan nantinya akan dibacakan oleh saudari Erni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nas'ala atiyatun la raiba fiha wa nallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan semua orang akan membangkitkan siapapun yang di dalam Quran surat Al-Hajj ayat. Coba perlihatkan dulu hasilnya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Membuat penting. Coba silakan. Bagaimana? Dijelaskan.
Berikut contoh-contohnya. Ya, silakan. Ada gempa dari Bali. Coba diperlihatkan dulu. Gimana? Oh, itu clippingnya dulu ya. Ke teman-temannya diperlihatkan. Gempa di Bali. Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 SR terjadi di darat pada jarak 8 km barat laut Karangasem dengan kedalaman 10 km pada Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 04.18 waktu Indonesia Tengah. Longsor Sumedang, Jawa Barat, Ahad 10 Januari 2021. Sebanyak 15 korban meninggal telah dievakuasi, sementara sedikit 27 orang dinyatakan hilang. Terima kasih. Jadi dengan kita membuat clipping ini itu adalah contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Di sini hikmah yang dapat kita ambil dari musibah bencana alam yang pertama adalah untuk introspeksi diri, dan dengan adanya musibah juga kita dapat meningkatkan keimanan karena milik Allah lah yang ada di bumi dan di langit. Manusia hanya mampu berupaya, tetapi Allah lah yang telah menakdirkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil PowerPoint pembelajaran yang berisi tentang manfaat, hikmah, serta fungsi dari hari akhir. Berikut isi-isi PowerPoint-nya. Silakan. Oke, itu slide pertama. Slide keduanya ada Percaya adanya hari akhir. Bagi umat Islam mempercayai hari akhir merupakan rukun iman kelima. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalil mengenai hari akhir tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang terjadi, tidak ada keraguan kepadanya, dan sungguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Dua macam hari kiamat. Satu, kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu tanda-tanda kerusakan yang dialami sebagian alam dan terjadi setiap waktu. Tanda-tanda kiamat sugro seperti terjadinya bencana alam, gunung meletus, meninggalnya manusia karena sakit, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Dua, kiamat kubro, kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aplaus untuk kelompok 3 ya. Baik, terima kasih sudah mengerjakan apa yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Sudah dibuat, ada yang diskusi, membuat clipping, PowerPoint, dan kaligrafi. Ini adalah model pembelajaran PAI yang sangat hebat, yaitu DBL, diferensiasi based learning, yang bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri Anda, yang biasanya kemudian tidak berbicara, akan dituntut untuk berbicara bagaimana. Meskipun mungkin, mohon maaf, tadi sudah bagus ya, halo, tadi sudah bagus, tapi ada koreksian sedikit dari Bapak. Sebuah kelompok itu
harus semuanya bekerja. Tidak boleh dibebankan di satu orang, karena kelompok itu yang harus bisa bekerja kelompok. Semuanya harus terlibat, semuanya harus ada peran supaya kelak di masyarakat Anda juga tidak hanya menjadi pendengar setia, tapi Anda bisa berkontribusi positif dengan pemikiran-pemikiran Anda dan mulai belajar dari sekarang. Karena Bapak yakin kalian semuanya akan sukses ya. Amin. Maka pergunakan sekolah ini sebagai salah satu momen untuk belajar semuanya. Belajar mata pelajaran iya, belajar organisasi juga iya, belajar skill seperti berbicara, skill yang mungkin jurusan Anda juga itu penting, semua harus dipelajari. Bapak kuatkan ya manfaat iman, Bapak manfaatkan materi, manfaat iman daripada manfaat, kalau kemudian fungsi, kemudian hikmah daripada iman kepada hari-hari itu sudah Anda jelaskan tadi juga sama Asli di kelompok 4 yang buat briefing luar biasa. Kemudian juga tadi dijelaskan juga di PPT dan dijelaskan juga di diskusi. Intinya kita akan semakin meyakini dengan adanya hari akhir, maka manfaat yang kita akan peroleh adalah kita akan semakin yakin. Dari keyakinan itu maka kita akan timbul introspeksi untuk menjadi lebih baik. Karena kita sudah paham tanda-tanda hari kiamat, kita sudah paham. Maka kemudian dari introspeksi itu akan membawa perubahan kepada diri kita. Perubahan menjadi lebih baik, perubahan ke arah yang lebih baik. Yang tadinya mungkin sholatnya jarang, sekarang karena Anda sudah mengetahui bahwa hari akhir itu pasti ada, maka sholatnya ya jangan dinanti-nanti. Bahkan tidak sholat ini bahaya. Ketika Anda sudah mengerti dalam suatu hal, di dalam suatu hal, maka cepat harus dikerjakan, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tadi yang sudah Anda lakukan sudah baik, itu sedikit koreksian dari Bapak. Kerjasamanya kurang rapi, kerjasamanya kurang solid. Kelompok ini bagus kerjasamanya ya, kelompok ini mohon maaf kurang bagus kerjasamanya. Harusnya ada yang lebih banyak lagi berperan ya. Jadi berkolaborasinya harus lebih banyak lagi. Untuk kelompok ini juga diskusi tadi masih membaca ya. Harusnya diskusi itu, presentasi itu ya sudah tidak membaca ini, tapi ada membacanya, ada tidaknya. Belajar pada hari akhir itu sangat banyak sekali. Mungkin lebih daripada 11 tadi yang disebutkan diskusi kelompok 1 ya, itu sangat banyak sekali. Tapi intinya adalah kita harus ada perbaikan dalam diri kita setelah kita tahu tanda-tanda kiamat, kita juga sudah tahu tentang pengertian daripada hari kiamat. Nah, sekarang apa sebenarnya yang bisa kita ambil, yang kita bisa lakukan setelah pembelajaran dilakukan? Yaitu harus bisa lebih baik. Intinya sih itu, harus bisa lebih baik, harus lebih baik daripada sebelumnya. Dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa orang yang paling beruntung itu adalah orang yang lebih baik hari ini, lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu disebut dengan orang yang beruntung. Bapak ulangi lagi, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kemudian sholatnya masih bolong-bolong, nanti puasanya masih bolong-bolong, apalagi Anda sudah kelas 12 ya, nanti karena Anda sudah paham dengan hari akhir dan lain sebagainya, ya tolong jangan bolong-bolong. Gitu ya. Pembelajaran kali ini sangat luar biasa, semuanya hebat. Beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih untuk kali ini, kesempatan yang luar biasa. Bapak sangat beruntung mengajar kalian semua di kelas PAP ini ya.
Terima kasih. Bapak tutup dengan doa sama-sama, doa kafaratul majlis ya. Sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.